Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah pejuang langit, waktunya liburan nih. Pejuang langit lagi piknik, rekreasi, atau tamasya kemana? Alhamdulillah, saat ini saya berada di Kampung Coklat, Blitar, Jawa Timur. Salah satu tempat wisata yang dipenuhi rahmat. Nah, insya Allah, saya akan ajak pejuang langit untuk menyusuri jalur langit para inspirator yang hidupnya dipenuhi berkah dan pertolongan Allah. Siapa yang nyangka, dulunya usaha ternakan ayam gagal total. Sekarang bisa bangkit dan jadi bisnis wisata edukasi dengan omset miliaran rupiah. Semua ini berkah dari ikhtiar yang serius dan amal soleh yang konsisten, seperti rajin beri santunan yatim dan ngasih hadiah umroh buat para karyawan. Masya Allah. Yuk langsung aja kita samperin pemiliknya dan gali rahasia di balik jalur langit yang ia jalani. Pak Khalid, Siap. kan saya dengar katanya di sini tuh kalau ada hari-hari besar Islam itu banyak yang digratiskan, Pak. Siap. Jadi kita memang niat kita mendirikan Kampung Coklat ini untuk membahagiakan orang. Jadi membahagiakan orang dan selalu tempat untuk ibadah kita lah. Ya. Selain memberikan lapangan pekerjaan, kita juga berbagi kebahagiaan dengan niat ibadah. Sehingga kalau bulan-bulan Islam, hari-hari besar Islam, kita sering ada potongan-potongan atau gratis bahkan itu sering sekali. Nah, kan tadi Bapak bilang itu mempekerjakan warga sekitar. Memang berarti mayoritas yang kerja di sini tuh warga kampung ini, desa sini? Iya, hampir 90%. Ini yang kita prioritaskan itu tenaga kerjanya dari lokal kiri kanan Kampung Coklat. Wah, ini pohonnya rindang-rindang ya, Pak ya? Iya. Masya Allah. Buah yang kuning ini sudah matang ini. Oke. Oh, ini udah bisa dipanen, Pak? Sudah dipanen. Masya Allah. Pak, cerita-cerita nih tentang Kampung Coklat, Pak. Siap. Saya kan baca-baca nih. Dulu katanya tuh Bapak sempat bangkrut, Pak. Dulu awal ceritanya bangun Kampung Coklat ini gimana, Pak? Iya, jadi peternak. Awalnya itu saya peternak ayam. Terus kemudian 2004 itu di daerah sini banyak kena virus flu burung itu. Jadi habis-habisan orang yang punya ayam habis semua. Bangkrut tuh, Pak? Bangkrut. Nah, kebetulan orang tua itu punya 125 pohon waktu itu. Pohon coklat. Orang tuanya Bapak? Iya, mertua. Oh, mertua. Nah, saya pikir pohon ini tanpa dirawat serius kok sudah bisa buah bagus gitu. Iya. Terus saya belajar ke salah satu di PTPN 12 waktu itu. Saya magang di sana. Sebenarnya tidak ada pendidikan di sana, tapi saya setiap pagi datang ke sana ikut bersih-bersih, ikut mupuk, ikut pangkas gitu. Ya. Belajar bagaimana cara menanam yang bagus, yang standar gitu. Dan alhamdulillah dapat boleh. Terus saya belajar dari situ, terus saya belajar lagi di Pusrit Koka Jember. Ya. Di sana 3 bulan. Setelah belajar itu, akhirnya saya bisa membuat bibit. Bisa membuat bibit sendiri, terus dapat lisensi untuk membuat bibit. Bibit itu kita sebar ke petani-petani. Masya Allah. Waktu itu. Jadi ingin saya disebar dengan dikasih harga berapa gitu. Kita mau jual bibit cari untung. Tapi ternyata juga karena pohon coklat di sini belum banyak. Jadi akhirnya ya kita kasihkan aja. Sebagian kita kasihkan. Kalau amalan-amalan khusus, Pak, yang memang dari dulu udah mungkin Bapak amalin atau pesan dari guru atau orang tua gitu, ada nggak sih, Pak? Ya ada. Jadi pesan guru saya, kita selalu mendoakan kedua orang tua, rezeki kita akan lancar. Pak, saya lihat juga tadi banyak pengajian di sini, Pak. Itu rutin apa bagaimana? Rutin. Jadi gini memang, tadi kita punya prinsip dengan mendoakan orang leluhur, orang tua, itu kita akan selamat dunia akhirat dan rezeki lancar. Itu kita kerjakan setiap Sabtu pagi. Kita itu mulai subuh itu
kita mengedukasi ke banyak orang dicatat. Terus kita doakan bareng-bareng. Itu sekitar 4.000 jamaah akan mendoakan leluhurnya, leluhur Kampung Coklat, leluhur saya, mertua. Itu kita rutinkan dan sholawat bersama di situ. Pujo Langit, ternyata banyak banget amalan yang rutin dilakukan Pak Khalid buat ngarap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak heran kalau tempat sebesar ini selalu ramai dikunjungi orang setiap hari. Dan tidak berhenti di situ aja, masih ada banyak kegiatan rutin yang dilakukan sama beliau dan timnya. Ada program bagi-bagi ketupat coklat buat warga. Terus setiap Jumat ada santunan untuk anak-anak yatim. Masya Allah. Yang dibantu gak cuma anak yatim aja, tapi sekaligus keluarga mereka juga. Dari sanalah doa-doa baik mengalir buat Pak Khalid dan keluarga tercinta. Sehingga tempat ini bukan cuma destinasi wisata, tapi juga jadi ladang kebaikan buat warga Blitar yang masih serba terbatas. Pak, Ya, Anof. ya. Bapak udah sering beli bibit coklat di sini, Pak? Sering sini, saya juga sering. Masya Allah. Jadul dengan Pak Khalid. Oh, baik. Udah lama. Saya dengar-dengar nih Pak, kata petani-petani sini dulu tuh Bapak suka ngasih bibit coklatnya gratis. Iya, gratis. Bapak Agus, juga termasuk? Ya, termasuk juga, saya juga. Dulu awal-awalnya dulu itu kan dengan Pak Khalid saya nanam coklat. Oh, bareng? Iya, dulu aja. Masya Allah. Bersama-sama Ya, nanam, ya, terus bibit kita carikan gitu. ya. Gimana Pak sekarang? Usaha tanaman coklatnya gimana? Alhamdulillah, ini ya sekarang itu harganya lebih stabil, lebih baik daripada dulu. Karena dolar juga bagus. Alhamdulillah. Semakin dolar tinggi, coklat tinggi. Semakin tinggi. Ya. Berarti sekarang Pak, petani-petani itu yang Bapak dulu bantu, masih sering beli bibit coklat ke sini Pak? Iya, untuk Iya. sulam, untuk nambah lahan gitu. Nambah. Nambah. Masya Allah. Terus gimana Pak, kalau ada petani-petani yang pengen belajar ke sini buat nanam coklat, bisa? Gratis. Gratis? Belajar di sini gratis. Masya Allah. Wah, kalau gitu. Masuk ke area wisata nanti nemui bagian budidaya. Nanti bisa langsung wawancara di sini. Terus kalaupun sudah punya pohon ada masalah, mungkin cara pangkas, cara mupuk yang benar, pupuknya apa gitu kita layani. Masya Allah Pujo Langit, berkah dari berbagi bibit coklat dan ilmu ternyata nggak kaleng-kaleng. Sudah banyak petani coklat di Pulau Jawa yang sukses berkat bimbingan Khalid Mustafa, sang pemilik kampung coklat ini. Meski para petani itu sudah mapan, beliau masih setia nolong mereka dari masalah bibit sampai ngeborong hasil panen dengan harga terbaik. Dari usaha keras dan sedekah yang gak pernah putus, Pak Khalid kini jadi produsen biji coklat kering terbesar di Jawa. Bahkan tembus ekspor ke Asia dan Eropa. Masya Allah. Wajib banget nih kita contoh semangat hidup dan jalur langitnya. Mas Arnov, belum ke pabrik kita kan? Belum Pak? Mari kita ke pabrik dan akan dapat coklat murni di kita. Boleh nih ya Pak? Yang warnanya bagus sekali. Nyicip-nyicip Pak ya? Nyicip-nyicip di sana. Oh siap. Oke, monggo. Ya mari Pak. Siap, mari. Masya Allah Pujo Langit, saya benar-benar takjub. Ternyata semuanya di sini udah serba modern ya. Rasanya kayak lagi ada di pabrik coklat Eropa. Padahal semua ini berawal dari beberapa pohon coklat di belakang rumah yang dulunya dipanen sendiri. Berkat amalan jalur langit dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Khalid berhasil bangun usaha coklat yang jadi sumber berkah buat warga desa Plosorjo. Sebagai tanda sah udah nginjek kaki di kampung coklat Blitar, sekarang saya mau cobain campuran coklat dan susu yang jadi andalan di sini. Bila saya cobain ya Pak. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, enak banget Pak. Oh, bahaya ini kalau ada di rumah saya Pak. Nggak berhenti ngemil kita nanti. Pujo Langit, setiap usaha yang dilakukan dengan niat tulus dan dibarengin ibadah yang rajin, insya Allah akan mengalirkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terlebih lagi kalau kita bisa memuliakan para karyawan dengan ngasih kesempatan umroh gratis secara bergilir. Persis kayak yang dilakukan Pak Khalid dan tim Kampung Coklat untuk ratusan orang yang bekerja di sini. Ada lagi satu program Mas Arno. Jadi kita itu gimana karyawan setelah masuk kita bina, terus dia akan melakukan ibadah yang lebih tajam lagi. Ya. Mungkin masuk belum sholat, menjadi sholat. Nanti kalau sudah sholatnya tekun, kita punya program untuk menambah ibadah dia. Kita kalau sudah bagus, kita naikkan umroh. Wah. Jadi hampir setiap bulan itu sekitar 2 karyawan yang harus kita umrohkan. Wah, jadi bisa saya bilang nih Pak ya, setiap karyawan itu punya kesempatan untuk berangkat umroh. Pak? Siap, ya. Waduh. Aduh, kalau gitu Pak, saya boleh ngelamar di sini nggak Pak, kerja di sini? Masya Allah. Pejuang langit. Dan di sini tuh nggak hanya soal kerja terus. Jadi kerja itu harus diimbangi dengan ibadah. Apalagi ibadah wajib nggak boleh tinggal ya Pak. Betul. Dan bahkan di sini punya kebiasaan kalau sholat Jumat itu juga pakai sidik jari. Supaya menumbuhkan apa ya, kedisiplinan Pak ya. Pejuang Langit, Pak Khalid selalu berusaha semampu mungkin buat mudahkan urusan para karyawannya. Terutama dalam hal ibadah wajib kayak sholat dan mengaji. Semuanya difasilitasi dengan baik. Saya jadi keinget kata guru ngaji saya. Katanya, siapa yang ringankan beban orang lain, Allah akan ringankan urusannya juga. Dalam hadis dijelaskan, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan mudahkan juga urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Pejuang Langit, sekarang saya mau ketemu sama salah satu karyawan teladan yang punya banyak banget cerita jalur langit. Kata Pak Khalid, karyawan yang satu ini sudah beberapa kali berangkat umroh sejak memilih pulang dari jadi TKI dan kerja di sini. Pas banget hari ini dia lagi bertugas di area Galeri Coklat. Yuk, langsung aja kita samperin. Assalamualaikum Mbak Yeye. Waalaikumsalam. Salam kenal, Mas saya Arno. Arnof dari Jalur Langit. Iya. Mbak Yeye pengen cerita-cerita sedikit nih. Boleh. Tadi dapat informasi katanya Mbak Yeye ini salah satu karyawan terlama di sini ya. Iya, kurang lebihnya gitu. Masya Allah. Mbak Yeye, gimana sih katanya tuh Pak Khalid itu memberikan banyak dampak keberkahan kepada karyawan-karyawannya. Iya, Itu berupa apa tuh Mbak Yeye? itu produk. Kita bisa usaha bikin produk, Ya. terus dijual di sini, di galeri ini. Jadi Oh. kita selain dapat gaji, Hah? juga dapat tambahan dari produk kita sendiri, kayak gitu. Oh, jadi karyawan itu diperbolehkan membuat bisnis? Iya, kurang Masya lebih Allah. kayak gitu. Bisa berupa aksesoris, kaos, makanan, kayak gitu. Oke, baik. Iya. Sama saya dengar tuh katanya Bapak juga memberangkatkan karyawan umroh. Iya, betul. Itu betul ceritanya sekali. gimana tuh? Iya, jadi kalau yang kemarin itu suami saya itu umroh 2 kali. Itu Wah, ya diumrohkan sama alhamdulillah. bapaknya. Terus kalau saya itu dapat undian karena saya itu rajin sholat terawihnya di sini. Masya Jadi Allah. setiap tahun sekali itu ada undian umroh kita. Oh, jadi waktu sholat tarawih itu jemaah-jemaah yang datang ada undiannya? Ada undiannya. Wah, nah, seru banget. saya termasuk di situ yang beruntung dapat undian umroh. Di sini juga ada produk dari UMKM. Nah, semua itu produk dari karyawan kita. Iya, iya. Makanannya enak-enak, jadi boleh diicip kita. Oh, boleh? Sama-sama. Oke. Wah, kebetulan nih saya udah mulai lapar nih. Iya, boleh. Pejuang Langit, saya diajak jalan-jalan ke pusat jajanan yang isinya cemilan serba coklat. Kayaknya ada yang unik nih. Saya belum pernah coba mie coklat. Ini mie apa ya?
mie rasa coklat atau cuma warna coklat aja nih? Coba kita tes ombak dulu ya. Jadi setiap hari Mbak Yeye ini sibuk jadi karyawan. Tapi di saat yang sama juga jualan di kedai makanan dalam kawasan ini. Masya Allah. Mbak Yeye, saya penasaran. Ya. Mbak Yeye sebelum kerja di sini kerja di mana? Saya kerja di Hong Kong 8 tahun, di Singapura 2 tahun. Wah, Iya. jadi TKI nih ya? Iya. Wah, devisa negara. Devisa negara, ya Wah, betul. Masya Allah. Nah, terus Iya. apa yang membuat Mbak Yeye pengen balik lagi ke Indonesia, udah gitu kerja di sini gitu? Ya, karena saya pengen kumpul sama keluarga gitu. Jadi di sini deket sama rumah, kerjanya enak, nyaman, kayak gitu. Bisa kumpul keluarga. Wah, nggak nyangka masaknya cepet juga ya. Yuk, kita cobain mie coklatnya di Pejuang Langit. Masya Allah, ternyata mie coklat ini bukan rasa coklat full ya. Tapi ada kesan rasa coklat yang bikin mie-nya jadi lebih gurih. Semua ini gak lepas dari kekuatan ibadah pemilik dan tim karyawannya. Dan pastinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, coklat di sini jadi punya cita rasa yang luar biasa enaknya. Mbak Yeye, Iya. dari banyak keberkahan yang Mbak Yeye dapat selama kerja di sini, tentunya pasti ada amalan-amalan yang Mbak Yeye lakukan setiap hari. Iya. Ada amalan-amalan tertentu nggak sih, Mbak? Ada sih, saya terinspirasi dengan Bapak Khalid Mustafa di sini. Jadi beliau rajin sholatnya, jamaahnya, sholat malamnya, sedekahnya yang paling banyak itu. Wah, alhamdulillah udah beduk, Mbak. Ya. Waktunya sholat zuhur, yuk kita sholat dulu. Iya, silakan. Masya Allah, Pejuang Langit. Nih, tumben-tumben nih. Gak biasanya sebuah tempat wisata punya musola semegah ini loh. Begitu di sekelilingnya juga ada kolam ikan, yang kolam ikannya, wah, lihat gede-gede banget loh ikannya. Jadi sebelum nunggu waktu sholat, bisa kita kasih makan ikan-ikannya. Pejuang Langit, sekarang saatnya kita sholat dulu di Musola Kampung Coklat. Buat saya, tempat ini nggak cuma sekedar tempat wisata, tapi juga ladang nafkah yang dipenuhi keberkahan. Di sini, para karyawan dikasih ruang dan waktu yang lapang untuk menunaikan ibadah tanpa ditekan target atau waktu. Semua ini berkat keikhlasan Pak Khalid Mustafa, sang pemilik yang konsisten menebar berbagai macam sedekah. Dari santunan anak yatim, sedekah coklat, sampai program umroh untuk karyawan, Masya Allah, banyak banget amalannya. Saya jadi ingat nasihat guru ngaji saya. Katanya, orang yang gemar bersedekah akan diberi jalan masuk ke surga dari pintu sedekah. Masya Allah. Barang siapa yang termasuk ahli sedekah, niscaya ia dipanggil masuk surga dari pintu sedekah. Gak cuma rajin sedekah, tiap minggu, Pak Khalid juga rutin adakan pengajian di area wisata ini setiap hari Selasa dan malam Jumat. Sekaligus ngirim doa untuk para leluhur. Ben, Oi. masa aja atem ngundang-undang kayaknya. Pengen segala kehidupan saya yang di masa lalu, di masa-masa kelam saya. Maaf Kang Ano ya? Nggak apa-apa. Menceritakan hal pribadi saya itu sebenarnya nggak mau. Karena ini cukup saya gitu, yang tahu sama Allah. Ampun, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Allah Akbar. Allah.